Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada pembelajaran 3 dan 4 subtema 4 masih di tema 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu memahami jenis-jenis bunga dengan cara berkembang biak dengan tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi dengan tepat. Pembahasan materi. Beberapa negara itu memiliki bunga nasional. Apa bunga nasional? Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya di negara Belanda itu terkenal dengan bunga tulip. Terus di negara Inggris yang terkenal adalah bunga mawar. Sementara di Indonesia itu memiliki 3 bunga nasional. Apa saja? Yaitu melati, anggrek bulan, dan bunga Rafflesia arnoldii. Seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi, bahwa Indonesia itu memiliki bunga nasional. Bunga ini merupakan bunga kebanggaan Indonesia. Apa saja tadi? Yaitu ada bunga melati yang disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Sedangkan bunga Rafflesia arnoldii disebut sebagai puspa langka. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam bunga. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian bunga. Coba perhatikan gambarnya Bunda ya. Di sini Bunda sebutkan bagian-bagian bunga itu terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Di sini putik itu sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Nah, di samping itu juga Bunda berikan contoh gambar atau foto dari bunga sepatu. Kenapa kok bunga sepatu? Karena bunga ini termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna. Karena bagian-bagiannya lengkap. Ada tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Ada loh beberapa bunga yang hanya memiliki putik saja atau benang saja. Nah, itu berarti disebut sebagai bunga tidak sempurna. Lalu di sini ada perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi pada bunga, yaitu melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Dari proses penyerbukan itu akan terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi lembaga. Lembaga terdapat pada bakal biji akan menjadi calon tumbuhan baru. Sedangkan lembaga yang terdapat pada bakal buah akan menjadi daging buah yang biasanya kita makan itu. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kalian dengan kerajinan mozaik? Kita bahas ya. Mozaik adalah suatu teknik membuat karya seni dengan cara menempel, yaitu menempel bahan yang berukuran kecil atau berupa potongan-potongan mengikuti pola tertentu. Mozaik dengan teknik potong dapat dibuat menggunakan bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam yang dapat digunakan misalnya daun dan cangkang telur. Daun yang digunakan adalah daun kering ya. Untuk bahan buatan yang dapat digunakan misalnya kertas dan kain perca, bisa kertas warna atau kertas bekas. Langkah-langkah membuat karya mozaik dengan teknik potong. Yang pertama, kita harus membuat sketsanya dulu. Pola gambar di kertas gambar. Lalu guntinglah bahan menjadi potongan-potongan kecil.
Selanjutnya, tempelkan mengikuti potongan-potongan kecil dari bahan tersebut. Coba perhatikan ya, di sini mulai dari sketsa sampai dengan penempelan. Menempelkannya harus rapi agar hasilnya menjadi indah. Untuk tugas hari ini yaitu buatlah karya seni mozaik dengan teknik potong menggunakan bahan-bahan bekas dengan objek bunga. Bahan-bahan bekas di sini bisa berupa majalah bekas, koran bekas, kalender bekas, atau bekas bungkus makanan. Bila mana kalian di rumah ada persediaan kertas warna atau origami, kalian boleh menggunakannya. Ingat ya, jangan keluar rumah. Gunakanlah bahan-bahan yang ada di rumah. Lalu kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada pada contoh. Setelah itu, foto dan kirimkan ke Google Kelas Bunda Lilis. Bunda tunggu ya. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Di sini ada 3 jenis umbi, yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang termasuk umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Umbi lapis ada bawang dan bunga bakung. Bawang di sini bisa bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, yang termasuk bawang-bawang itu ya. Lalu ada umbi akar. Contohnya yaitu wortel dan singkong. Berbagai jenis umbi-umbian itu dapat diolah menjadi makanan. Salah satu contohnya adalah makanan hasil olahan singkong, yaitu getuk. Getuk merupakan makanan tradisional asli Indonesia. Sekian pembahasan Bunda hari ini. Jangan lupa catatlah beberapa hal penting yang ada dalam materi hari ini di buku tema 1. Untuk tugas, kerjakan sesuai dengan perintahnya, yang rapi dan seindah mungkin. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.